Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Juli tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga yang tercinta. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, karena anugerah-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih memiliki kesempatan, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang boleh melayakkan setiap kami. Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman kita bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita mau katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Dan kemudian kita akan menyanyikan, satukanlah hati kami. Bersama dengan keluarga, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan, satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu
keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saat ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Samuel Manaransyah boleh memberkati setiap kita. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua di dalam kontrol dan rancangan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biarlah pujian ini boleh menguatkan iman kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Shalom Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kami bersama-sama datang kepada Tuhan di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, sungguh ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Sekali lagi saya ulangi ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah mempunyai kerajaan sorga. Sebuah ungkapan Yesus yang sangat kontradiksi dengan falsafah dunia ini, saudara dikasih Tuhan. Dunia ini menawarkan berbahagia itu ketika manusia itu sukses. Ketika manusia itu ada pencapaian. Ketika manusia itu adanya pengakuan dari banyak orang. Ketika nama seseorang menjadi popularitas. Ketika banyak harta. Itulah seolah-olah dunia tawarkan kalau ingin menjadi orang berbahagia dalam hidup ini. Namun saudara, berbeda dengan apa Yesus katakan khususnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga kita baca tadi. Yesus memulai ucapan berkat dengan kata yang sangat tidak lazim orang inginkan. Ucapan berkat atau ucapan bahagia Yesus mulai dengan kata orang yang miskin. Jelas semua orang tidak mau, Bapak Ibu. Jelas semua orang menghindari kata-kata ini. Tapi justru Yesus memulai dengan kata miskin. Namun perlu kita ketahui apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan, makna dari miskin di hadapan Allah itu sendiri. Saudara, Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 yang dikenal dengan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus disebut khotbah di bukit karena memang Yesus menyampaikan ini di atas bukit, salah satu bukit di Galilea. Pertanyaannya muncul, kenapa harus di bukit? Bukankah Yesus harusnya mengajar di bait Allah, mempunyai mimbar yang bagus, atau mempunyai tempat duduk yang bagus, suasana yang nyaman? Tapi justru Yesus memilih di sebuah bukit. Bukit juga bukan bukit yang ternama, bukan juga bukit yang kudus, tetapi bukit yang biasa-biasa saja. Justru di situ Yesus mengambil tempat untuk mengajar banyak orang. Sama halnya saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu tidak dilengkapi tempat yang layak. Dia tidak memiliki tempat yang nyaman untuk berkhotbah. Bahkan dikatakan untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya. Ironis saudara, sesungguhnya kalau kita membaca bagian-bagian khususnya dalam Alkitab kita, orang-orang Farisi khususnya ketika mereka mengajar, orang-orang Farisi ada di dalam bait Allah, ada di tempat kursi yang empuk, ada di mimbar yang bagus. Justru di situ orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menyampaikan pengajarannya. Tetapi kita tahu juga pada saat yang sama mereka memutarbalikkan hukum untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui ini Yesus sesungguhnya sedang mengisyaratkan kepada kita bahwa Injil itu tidak hanya di tempat-tempat istimewa, tetapi juga Injil juga tidak dikurung dengan tempat-tempat yang megah.
Tapi dimanapun ada orang percaya, di tempat-tempat yang terasing sekalipun, Injil bisa disampaikan dan diberitakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah yang didengar oleh para murid di sini khususnya, Yesus mengawali khotbahnya dengan ucapan-ucapan berkat. Yesus mengawali sebuah khotbah dengan ucapan-ucapan berkat. Pertama, hari ini saya ingin kita belajar apa sebenarnya yang ingin Yesus sampaikan pada konteks yang kita baca hari ini. Seorang penafsir Alkitab memberikan komentar pada bagian ini, bahwa ketika Yesus mengucapkan ucapan berkat ini, minimal ada tujuan ganda yang ingin Yesus sampaikan kepada pendengar dan khususnya kepada kita konteks sekarang ini. Yang pertama dikatakan untuk menunjukkan siapa sebenarnya orang yang berbahagia itu. Dan wataknya seperti apa orang yang berbahagia itu. Terus yang kedua dia katakan, apa saja yang terkandung dalam kebahagiaan sejati sesungguhnya yang Yesus sampaikan. Yakni dalam janji-janji yang diberikan kepada orang yang memiliki watak-watak tertentu membuat mereka berbahagia. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapa orang yang berbahagia itu? Sebagaimana tema hari ini saya angkat adalah manusia berbahagia dalam perspektif Allah. Berbahagia dalam perspektif Allah, bukan dalam cara pandang manusia, tapi berbahagia dalam cara pandang Allah ketika melihat manusia itu seperti apa sesungguhnya manusia berbahagia dari sudut pandang Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertama adalah orang berbahagia itu dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih yang disebut dengan miskin di hadapan Allah? Semua orang gak mau dengar kata ini saudara. Semua orang menghindar dengar kata ini. Kata miskin itu sendiri menunjukkan konotasi negatif bagi setiap manusia. Tetapi justru itu sekali lagi saya sampaikan, Allah menyampaikan pada poin pertama justru orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Bahkan dikatakan engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sedang tidak berbicara mengenai hal-hal yang bersifat lahiriah pada konteks ini. Yesus tidak berbicara mengenai hal-hal jasmani, kekayaan. Tetapi Yesus sedang berbicara hal yang paling esensi dalam hidup manusia, hidupku dan hidup saudara. Sekali lagi saya ulangi saudara, Yesus sedang tidak berbicara hal-hal yang lahiriah. Yesus tidak sedang berbicara mengenai kekayaan harta dunia ini. Namun Yesus sedang berbicara hal yang paling esensi dalam hidupku dan hidup saudara. Yesus sedang berbicara hal yang paling esensi dalam setiap hidup manusia di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu ada kemiskinan rohani yang begitu menghalangi orang untuk menerima berkat dari Tuhan. Salah satunya adalah dosa. Orang kompromi dengan dosa. Orang tidak serius menanggapi masalah dosa. Orang tidak percaya akan adanya pertolongan Tuhan. Itu miskin secara rohani, tapi bukan itu yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus di sini. Kemiskinan yang dinyatakan Yesus di sini adalah kemiskinan dalam roh, terjemahan lain. Kemiskinan dalam roh. Jadi kemiskinan di sini tidak menunjukkan kemiskinan secara materi, saudara. Tidak menunjukkan kemiskinan secara jasmani. Karena itu, kemiskinan yang Tuhan maksudkan di sini adalah pengertian secara rohani, yaitu orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, miskin di sini miskin dalam roh. Orang menyadari bahwa hidupnya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak memiliki apa-apa itu sama dengan miskin. Orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, dia tahu persis saya nothing di hadapan Tuhan.
Semuanya hanya milik Tuhan. Dan saya adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan dua hal pada pagi hari ini. Pertama, orang yang berbahagia dalam perspektif Allah melalui teks ini pertama itu adalah orang yang rendah hati. Menjadi miskin di hadapan Allah, orang semakin mengenal siapa dirinya. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan semakin mengenal siapa dirinya. Orang semakin mengenal dirinya, semakin tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapa sesungguhnya dia, apa yang dia lakukan. Miskin di hadapan Allah berarti melihat dirinya sendiri seperti anak-anak. Kenapa saya katakan seperti anak-anak? Anak-anak itu saudara dikasih Tuhan jauh dengan sikap sombong, jauh dengan sikap saya bisa. Anak-anak hanya bisa bergantung kepada orang tuanya karena dia merasa saya tidak bisa apa-apa. Itulah anak-anak saudara. Makanya ada bagian Yesus menganalogikan tentang kehidupan surga itu dengan anak-anak. Dikatakan apa di dalam Matius pasal 18 ayat 4, saudara bisa baca. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, Matius 8 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, Yesus sudah menggambarkan bahwa anak kecil itu, saudara, itulah sikap anak kecil. Anak yang hanya bisa bergantung kepada orang tuanya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa orang tuanya. Justru Yesus katakan dialah yang mempunyai kerajaan surga itu. Saudara kasih Tuhan. Contoh lain saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sesungguhnya adalah orang yang kaya secara rohani, kita tahu itu saudara. Sekali lagi, Rasul Paulus itu sesungguhnya adalah orang yang kaya secara rohani. Bahkan ada beberapa teolog menyebut dia adalah raksasa rohani. Unggul dalam karunia rohani. Dan anugerah Tuhan ada padanya. Namun kalau kita baca dalam surah-surah Paulus, dia merasa Paulus itu adalah merasa miskin rohani di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus merasa rasul yang paling hina di antara semua rasul yang ada. Kenapa saudara muncul kalimat demikian? Karena Paulus tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Paulus tahu, kalaupun berbagai kepercayaan yang Allah berikan dalam hidupnya, tapi aku tahu diri, aku sungguhnya miskin di hadapan Tuhan. Itu orang yang miskin saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena Paulus katakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab aku yang terkecil di antara rasul-rasul dan tidak layak disebut rasul. Karena aku menganiaya jemaat. Aku tidak layak disebut rasul. Akulah yang terkecil di antara semua rasul. Suatu pernyataan orang yang betul-betul kenal diri, saudara. Satu pernyataan orang yang betul-betul tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa hidupnya adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalaupun aku bisa mengerjakan A, B, C, dan D, aku tahu itu karena anugerah Tuhan semata. Miskin di hadapan Allah itu sama dengan memandang hina diri secara kudus, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus katakan, aku tidak layak. Aku yang terkecil di antara mereka. Sama dengan halnya dia memandang rendah dirinya, tetapi dalam perspektif Allah yang kudus. Dia tidak memegahkan dirinya, tetapi justru dia meletakkan dirinya yang paling bawah di antara semua rasul yang ada. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah.
miskin di hadapan Allah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang tersebut bersedia membuat dirinya tampak biasa. Itulah Paulus. Bersedia membuat dirinya tampak biasa. Dan bersedia memberikan tempat, bahkan panggung bagi orang lain. Itulah miskin di hadapan Allah. Itulah orang yang rendah hati, saudara. Paulus bersedia tampak biasa saja demi rekan-rekan rasul yang lain. Dia bersedia memberikan panggung dalam tanda kutip kerasulannya demi rasul-rasul yang lain. Itulah orang yang rendah hati, saudara. Itulah orang yang rendah hati. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, keegoan kita kadang-kadang kita tidak bisa melihat kepada ada positif dari orang lain. Kita seringkali merebut yang penting diriku, yang penting diriku. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah, salah satu cirinya adalah bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bersikap rendah hati kepada sesama manusia. Sekali lagi, dia bersedia mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Bersedia mundur satu langkah untuk saudaranya bisa maju 2 langkah. Itulah orang yang rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus katakan, justru orang yang miskin di hadapan Allah itulah yang punya kerajaan surga itu. Saudara, lihatlah kepada hidup kita hari ini. Apakah kita menghidupi hidup yang bersikap rendah hati sedemikian? Apakah kita menghidupi cara hidup Rasul Paulus yang saya ambil satu contoh saja? Contoh Rasul Paulus demikian. Apakah kita menghidupi sikap hidup yang demikian? Saudara mengalami dengan perjumpaan dengan Tuhan itu, pasti ada pada sikap demikian. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang miskin dan bahagia dalam perspektif Allah adalah menanggalkan rasa kemampuan diri. Sekali lagi. Yang kedua, orang yang miskin dan bahagia dalam perspektif Allah adalah menanggalkan rasa kemampuan diri. Semua kita, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ingin diakui segala kemampuan kita. Ingin diakui segala kecakapan kita. Ingin diakui segala kepintaran kita. Tetapi ternyata yang Yesus katakan adalah, dalam terjemahan lain Bapak Ibu dikasih Tuhan saya bacakan. Berbagailah orang yang merasa tidak berdaya berbagailah orang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Merekalah adalah anggota umat Allah. Jadi orang berbahagia itu adalah orang yang merasa tidak berdaya. Saudara, kalau merasa tidak berdaya, maka kita akan menanggalkan semua kemampuan diri kita dalam sudut pandang Allah. Kita tidak akan merasa saya bisa, kita tidak akan merasa saya mampu dalam segala sesuatu kalau kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita tidak akan merasa saya bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini kalau kita merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Maka kita akan terus menjadi orang yang rendah hati, bahkan orang yang menanggalkan rasa kemampuan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu sikap yang tidak mudah, saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Kita berjuang di dalamnya untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kita meninggalkan rasa kemampuan diri kita, kita dapat mengandalkan seutuhnya kekuatan tangan Allah yang punya kuasa itu. Orang seperti ini akan menyadari betul bahwa dirinya hanya bisa dimungkinkan ada oleh karena ada tangan Tuhan yang kuat itu yang memberikan kekuatan kepada hidupnya.
Mungkin saja ada pencapaian semasa hidupnya. Mungkin saja ada pengakuan. Mungkin saja ada banyak kekayaan. Tapi dia sadar betul itu karena Tuhan. Dia sadar betul itu karena pekerjaan Tuhan, bukan hanya semata-mata kerja kerasnya. Tetapi dia betul-betul menyadari itu semua karena Tuhan. Maka dia akan berusaha menanggalkan rasa kemampuan yang percaya dirinya berlebihan di hadapan Tuhan. Dia akan sadar betul, kalau aku bisa melakukan ini karena Tuhan bekerja melalui hidupku. Manusia yang punya cara berpikir sedemikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, akan sangat jauh dengan sikap meremehkan orang lain. Akan sangat jauh dengan sikap menganggap enteng sesama. Akan sangat jauh dengan menganggap diri yang paling mampu ketimbang banyak orang. Melainkan akan tetap mengakui semua yang ada padanya hanya karena anugerah Tuhan semata. Kita ingat saudara, hati seorang pemungut cukai yang patah hati remuk di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan, mohon belas kasihan dari Tuhan. Orang seperti itulah yang disebut juga dengan orang yang miskin. Bukan seperti seorang yang lain, dia mengatakan saya benar, saya sudah memberikan A dan B untuk Tuhan. Bukan. Tetapi justru orang yang menengadah ke langit, menengadah kepada Tuhan, mengakui keberdosaannya kepada Tuhan. Justru kepada orang inilah Tuhan mengarahkan pandangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita relasikan dengan kehidupan kita berkeluarga, saudara. Kalau kita bersama-sama merelasikan konteks ini dengan kehidupan kita berkeluarga. Karena bulan ini kita memasuki bulan sesungguhnya, saudara, jika kita ibadah secara normal, bulan Juli ini kita sudah setting sebenarnya adalah bulan keluarga. Tapi karena situasi ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal secara khusus dengan konteks bulan keluarga. Tapi kalau kita Bapak Ibu coba tarik ini Bapak Ibu kepada kehidupan kita berkeluarga. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maka ketika suami itu menjadi orang yang rendah hati, istri menjadi orang yang rendah hati, suami menanggalkan kemampuan dirinya yang berlebihan, istri menanggalkan kemampuan dirinya yang berlebihan, meletakkan itu kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara, keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang ini akan menjadi keluarga yang berbahagia dalam perspektif Allah. Karena seringkali saudara yang menghalangi untuk keluarga tidak berbahagia. Kita tidak bisa rendah hati satu sama lain. Bahkan kita tidak bisa menanggalkan keegoan kita di tengah-tengah keluarga, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling bisa. Sehingga tidak sedikit terjadi konflik di tengah-tengah keluarga kita. Tapi andaikan Bapak Ibu kita bersama-sama berjuang merefleksikan firman Tuhan ini bagi hidup kita. Kita menjadi orang yang rendah hati, bersikap orang yang rendah hati. Berusaha menanggalkan rasa kemampuan diri kita yang berlebihan, kita taruh itu kepada Tuhan. Maka komunikasi kita di tengah-tengah keluarga, saya percaya pun akan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sudah memberikan cara yang tepat bagi kita bagaimana membangun sebuah keluarga untuk berbahagia. Tawaran-tawaran dunia ini yang seolah-olah menawarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berbahagia, untuk menjadi orang yang senang, dalam bentuk apapun tawaran dunia ini, tidak akan pernah bisa menjawab kebutuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam bentuk apapun tawaran dunia ini kepada kita,
tidak akan pernah bisa menjawab segala kebutuhan kita secara khusus dalam hal membina sebuah keluarga yang berbahagia. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan sebuah tawaran bagi kita. Allah memberikan sebuah janji bagi kita. Bahwa ketika saya dan saudara merasa miskin di hadapan Tuhan, merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan, saudara menanggalkan segala kemampuan keegoan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan engkaulah yang berbahagia. Bahkan jauh lebih dari itu Tuhan katakan engkaulah yang punya kerajaan sorga itu. Tinggal saudara sekarang bagaimana kita meresponi itu dalam kehidupan kita. Hari ini saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan ini jelas bagi kita semua. Bahwa kita merindukan kita hidup berbahagia dalam perspektif Allah. Dan Allah sudah memberikan jalannya dan caranya bagi kita. Kiranya saudara sama-sama berjuang menghidupi kehidupan ini untuk kita menempatkan diri kita adalah orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, mari kita bangun sebuah kehidupan ini di tengah-tengah keluarga kita, bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maka kita akan tersungkur di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan menjalani kehidupan ini karena kita memang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati hidup saudara, memasuki sepanjang minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan segala tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menyadari sesungguhnya ya Tuhan kami adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang yang bersikap rendah hati. Kami menanggalkan kemampuan diri kami yang berlebihan di hadapan Tuhan. Dan padanya kami didapati orang-orang yang betul-betul hanya bisa hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dalam saat ini khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Doa kami berikanlah kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk para dokter, para perawat yang terus berjuang ya Tuhan. Menolong setiap saudara-saudara kami yang terdampak dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa anugerahkanlah kekuatan bagi mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja Kesengkalan Krus Kosambi Baru di mana Tuhan tempatkan kami ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan. Bahkan kami merencanakan Tuhan merindukan kembali untuk ibadah secara komunal. Biarlah Tuhan segala persiapan-persiapan yang sedang kami siapkan, Tuhan juga kiranya berkenan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, bersyukur sekali Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat sebuah pujian, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Inilah persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah kondisi ini kami masih boleh merasakan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami mau berdoa biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh segera memberikan jalan keluar atas pergumulan bangsa kami. Bagi setiap rakyat dan juga mungkin rekan-rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan. Tuhan boleh jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Saat ini Bapak kami juga bersyukur, tak lupa bersyukur untuk setiap murid-murid, untuk setiap anak-anak kami yang sedang studi, mereka boleh menyelesaikan akhir tahun pelajaran 2019-2020. Dan kami mau serahkan Tuhan, tahun pelajaran yang baru nanti, kiranya Tuhan yang tetap memberikan semangat belajar kepada mereka. Dan juga di masa liburan ini kami rindu biarlah setiap orang tua dan anak, setiap kami boleh saling menguatkan satu sama lain, kami boleh memakai liburan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan dan saling menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Kalau dalam masa-masa ini akan ada pemilihan majelis, masa periode 2020 sampai 2022. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan orang-orang yang tepat, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang akan Tuhan tempatkan untuk melayani di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga mau datang dengan segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan atas masalah kami, pergumulan pekerjaan kami, pergumulan keluarga kami, pergumulan pribadi kami masing-masing. Tuhan yang turut campur tangan dan bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap diri kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat-Nya daripada Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, setelah kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita hari ini, dan kita akan masuk dalam semua aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kita, khususnya sepanjang minggu ke depan, bersama-sama dengan Tuhan dan semua anggota keluarga kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Berkat sempurna dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Coba silakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Informasi pemilihan majelis. Sehubungan dengan proses pemilihan majelis jemaat GKKK Kosambi Baru untuk periode 2020-2022, maka dengan ini saya mewakili panitia pemilihan majelis ingin menginformasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Prosedur pemilihan majelis telah melewati tahap pencalonan seperti yang telah disebutkan dalam Tata Laksana Gereja Kristen Kalam Kudus pasal 9, 1, 3, 4, 2, dan telah didapat 13 nama calon majelis jemaat. 2. Nama-nama calon majelis jemaat adalah sebagai berikut. Ditulis sesuai dengan abjad. 1. Andrew Chailis. 2. Dumaria Sinaga. 3. Evelyn Kristanti. 4. Lani Pramudia. 5. Lasmono. 6. Mulyadi Susanto. 7. Nur Asih atau Nunung. 8. Paulus Sugiarto. 9. Sandra Dita. 10. Sriwati Halim. 11. Chu Kwan Sui. 12. William Ceniago. 13. Yosafat Pandu. 3. Untuk tahap selanjutnya, sesuai dengan Tata Laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, pasal 9, 1, 3, 4, 3, adalah tahap pemilihan di mana 13 nama calon majelis tersebut diwartakan kepada jemaat selama 4 hari minggu berturut-turut untuk memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk ikut mendoakan dan mempertimbangkannya. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat sesudah warta terakhir, maka calon majelis tersebut otomatis akan menjadi majelis jemaat periode 2020-2022. 4. Suatu keberatan dinyatakan sah apabila 1. Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan penulis atau cap ibu jari orang yang menyebutkan keberatan tersebut. 2. Isinya mengenai tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari persyaratan yang dijelaskan dalam Tata Laksana pasal 9, poin 9, 1, 3, 2, atau kehidupan calon tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dalam arahan tata gereja GKKK. 3. Terbukti isinya benar. 5. Jika ada anggota jemaat yang keberatan, kiranya dapat menyampaikannya kepada majelis jemaat secara tertulis, paling lambat 26 Juli 2020. Demikian informasi ini kami berikan, kiranya anggota jemaat dapat mengetahui dan mendoakannya bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Sing like never before. Oh, bless soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, bless soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Jemaat sekalian, ada beberapa warta yang perlu kita ketahui dan akan disampaikan pada pagi hari ini. Secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan untuk rangkaian ibadah yang Tuhan berkati sampai dengan saat ini. Kita akan masih ibadah secara online secara khusus panjang bulan Juli. Doakan gereja terus mempersiapkan sampai waktu yang tepat. Kita akan memasuki ibadah secara komunal seperti biasanya, tentu yang kita rindukan bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, untuk minggu depan khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Bini Solehin. Kita berdoa supaya Tuhan memakai beliau menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan beliau sampaikan. Dan juga gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni dan Ibu Sri yang sudah mempersembahkan 50 pesil untuk keperluan para pelayan Tuhan di gereja. Dan juga gereja juga berterima kasih kepada tantenya Clarissa Agatha yang di Bogor sudah mempersembahkan 3 lusin masker. Doa kami kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan memberkati hati Bapak Ibu yang sudah peduli dengan kebutuhan-kebutuhan gereja, khususnya gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Demikian warta hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.